Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling tinggi dibandingkan makhluk Tuhan lainnya. Manusia dianugerahi kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk memilah, memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan kelebihan itulah manusia seharusnya mampu mengelola lingkungan dengan baik. Jika manusia berjiwa pemimpin, maka akan dapat mengelola diri, kelompok, dan lingkungan dengan baik. Maka disinilah saya akan membahas pemimpin yang baik dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Darmawan. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dalam sebuah negara dan suatu organisasi diperlukan adanya seorang pemimpin agar suatu organisasi tersebut bisa menjadi lebih baik. Nah, diantaranya adalah pemimpin pemerintahan. Pemimpin pemerintahan merupakan figur yang menentukan keefektifan dalam mencapai tujuan organisasi pemerintahan. Nah, pencapaian tujuan organisasi pemerintahan itu ditentukan dengan kemampuan, kompetisi, dan kapabilitas pemimpin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pemimpin, menurut William Scott, tahun 1962, kepemimpinan adalah sebagai proses mempengaruhi kegiatan yang terorganisir dalam kelompok di dalam usahanya, mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sebagai salah satu contoh ketika zaman kenabian, ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang pemimpin atau khalifah, dia merupakan sosok pemimpin yang baik, bijaksana, dan Setiap pemimpin mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda dalam gaya kepemimpinannya. Ada yang cenderung pada penyelesaian pekerjaan dan ada juga yang lebih kepada membangun relasi. Namun, setiap pemimpin mempunyai kualitas yang lebih baik. Ciri untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dan berkualitas, yang pertama adalah semangat. Nah, maka dari itu pemimpin harus memiliki sikap selalu bersemangat apapun kondisinya. Jadilah pemimpin yang mampu membawa suatu organisasinya pada kesuksesan karena semangat yang tinggi. Dan dapat dipercaya karena kejujuran adalah merupakan sikap spiritual yang perlu kita miliki apalagi menjadi seorang pemimpin. 3. Memiliki sikap positif. Nah, setiap pemimpin harus memiliki sikap positif. Hal ini sangat penting karena dengan sikap positif akan mampu melihat visinya ke depan dengan optimis, bukan sebagai sebuah beban. Jadi seorang pemimpin yang baik dan berkualitas. Yang keempat adalah bertanggung jawab, karena seorang pemimpin pun harus mampu dan mau bertanggung jawab, karena seorang pemimpin akan selalu diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya dan keputusan yang diambilnya. Yang terakhir adalah inovatif. Nah, sikap yang baik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu dapat menciptakan inovasi-inovasi baru dengan tujuan untuk mengedepankan sebuah organisasinya agar menjadi lebih baik lagi dan berkualitas. Siapa yang tidak tahu dengan sosok beliau? Beliau adalah seorang presiden pertama Indonesia. Ia bernama Dr. Insinyur Haji Soekarno atau lebih sering dikenal dengan Bung Karno. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Gaya kepemimpinan Soekarno, setiap pemimpin pastinya memiliki gaya dan style-nya sendiri dan pastinya berbeda-beda dengan pemimpin lain. Pemimpin karismatik adalah pemimpin yang mewujudkan atmosfer, motivasi atas dasar komitmen dan identitas emosional pada misi, filosofi, dan gaya mereka dalam diri bawahannya. Evanson DKK 2007 halaman 209 mengemukakan bahwa pemimpin karismatik mampu memainkan peran penting dalam menciptakan perubahan. Individu yang menyandang kualitas-kualitas pahlawan memiliki karisma. Sebagian yang lain memandang pemimpin karismatik adalah pahlawan. Metode-metode untuk menciptakan pemimpin yang baik dan berkualitas. Pertama, pemimpin yang baik memiliki attitude yang tidak nyeleneh.
Nah, menjadi seorang pemimpin itu artinya Anda akan menjadi seorang yang akan selalu berinteraksi dengan orang lain dengan berbagai karakteristik, baik dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Yang kedua, pemimpin yang baik terbuka untuk mendengarkan masukan orang lain dan kritis. Tidak ada orang yang sempurna dalam dunia ini, begitu pula seorang pemimpin. Dalam setiap ide dan gagasan yang dikeluarkannya, pasti memerlukan kritik dan saran dari orang lain. Untuk itulah, Anda harus selalu terbuka untuk setiap masukan yang diberikan dari orang lain. Yang ketiga, pemimpin yang baik memiliki hubungan dengan orang lain yang bersifat saling menguntungkan, karena orang lain akan selalu melihat apa manfaat yang dapat mereka dapatkan jika berada di bawah kepemimpinannya, entah dalam bentuk materi, ilmu, ataupun hal lainnya. Akan terasa sulit jika Anda selalu memberikan informasi mengenai ide dan gagasan kepada orang lain yang hanya akan menguntungkan diri Anda sendiri. Mungkin mereka akan menerimanya untuk sementara, tapi Anda tidak berhasil untuk menjadi pemimpin yang baik. Yang keempat, pemimpin yang baik selalu belajar dari lingkungan sekitar. Menjadi seorang pemimpin tidak harus memiliki jabatan. Hal ini dapat diketahui dari apa yang telah berikan kepada kelompok Anda. Semuanya sanggup Anda raih karena mampu membaca lingkungan sekitar dengan baik dan telah berkomunikasi dengan baik bersama tim, sehingga keberadaan Anda dapat menawarkan solusi terbaik dalam setiap pemecahan masalah. Kelima, pemimpin yang baik memiliki wawasan luas dan tidak pernah berhenti belajar. Ingin menjadi pemimpin dalam organisasi di suatu tempat, kurangilah membaca buku yang hanya berfokus pada bidang yang Anda geluti di organisasi tersebut, dan terbukalah untuk membaca buku pengetahuan lain agar wawasan Anda semakin luas, sehingga setiap komunikasi yang terjadi antara Anda dengan orang lain akan selalu berjalan dengan baik. Semakin terbuka pikiran Anda dengan pengetahuan lainnya, semakin mudah Anda menemukan solusi untuk memecahkan suatu masalah.